Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kaum muslimin, saudaraku yang Allah muliakan, para jamaah salat subuh, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, ibadah kita, dan menjadikan amal ibadah kita ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi malam, bahwa kita memiliki musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah, bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Kita punya musuh yang nyata, dan musuh ini tidak pernah beristirahat untuk menggoda, memperbanyak pengikut-pengikutnya agar banyak yang menemaninya di neraka kelak. Dia bahkan telah meletakkan langkah demi langkah yang Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Per menit, per jam, per hari, per bulan, per tahun, syaitan telah membuat langkah-langkah untuk setiap manusia, hamba-hamba Allah, agar hamba-hamba Allah ini tidak menjadi sebagai muslim yang sempurna, agar tidak terwujudnya goal, tujuan, target udkhulu fis silmi kafah, masuklah dalam Islam secara sempurna. Bahkan syaitan yang dipimpin oleh iblis pandai betul dalam membuat jerat terhadap manusia. Dia telah berjanji dahulu kala, dia telah berjanji kepada Allah di hadapan Allah dengan ancaman thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Dan ini dalam surah Al-A'raf ayat 17. Apa kata syaitan? Apa kata iblis? Kemudian aku sungguh akan mendatangi mereka, menggoda mereka, min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an yaminihim, dari kanan mereka, wa an shimalihim, dan dari kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Jadi syaitan, iblis berjanji di hadapan Allah akan menggoda umat manusia dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa perkataan Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah yang menukilkan oleh Ibnu Katsir, apa makna syaitan menggoda dari arah kanan, kiri, depan, belakang? Pertama, min baini aidihim, dari arah depannya adalah godaan manusia untuk atau agar cinta terhadap dunia. Jadi dibuat manusia itu cinta terhadap dunia, berangan-angan terus-menerus. Dia berangan-berangan, dia bercita-cita, tetapi cita-citanya hanya mentok di dunia saja. Tahun depan saya harus apa? 2 tahun lagi saya harus dapat apa? 4 tahun lagi saya harus memiliki apa? 10 tahun lagi saya harus menjadi apa? Tetapi untuk cita-cita dunia. Ini syaitan akan datang dari arah depan mereka. Kemudian wa min khalfihim, dari belakang, syaitan menggoda dari belakang. Apa maksud godaan dari belakang? Godaan untuk lalai terhadap akhirat, dibuat lupa terhadap akhirat. Dia dibuat ingat untuk dunia saja, dan dia dibuat lupa akan akhirat. Kemudian wa min aimanihim, dari arah kanan. Apa maksud dari arah kanan? Syaitan akan menggoda manusia dengan syubhat terhadap perkara agama, yaitu bagi mereka-mereka yang tidak tahu dan tidak mau tahu menahu tentang agama. Tetapi ketika berbicara agama, mereka menjadi orang yang paling sok tahu. Mereka tidak tahu dan tidak tahu menahu, namun kalau berbicara agama, mereka menjadi orang yang paling sok tahu terhadap agama. Ini godaan oleh syaitan terhadap manusia dari arah kanan. Bagi mereka-mereka yang tidak paham agama dan tidak mau belajar. Kemudian
wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Apa maksud godaan dari arah kiri? Dicintai untuk selalu berbuat maksiat. Dibuat indah kemaksiatan. Dibuat kemaksiatan itu terasa enak. Dibuat dosa-dosa yang pada hakikatnya itu dosa besar menjadi kecil. Dosa kecil menjadi dosa yang tidak apa-apa untuk dilakukan. Bahkan kita perlu khawatir, dosa kecil kalau lama-lama terus-menerus dilakukan, itu bisa menjadi dosa besar juga. Dalam pepatah Arab disebutkan, innal jibala syamikhatin 'alal hasa. Sesungguhnya gunung itu terdiri daripada kerikil-kerikil. Kerikil kan kecil ya. Kecil, cuma batu-batu kecil. Tetapi ketika kerikil ini berkumpul, lama-kelamaan menjadi gunung. Ya, dosa, walaupun itu dosa kecil, tapi dilakukan terus-menerus continue, itu bisa menjadi dosa besar. Nah, Ibnu Abbas juga pernah berkata dalam riwayat yang lain terkait dengan firman Allah tadi, ya, janji syaitan, ancaman syaitan untuk menggoda manusia. Min baini aidihim, godaan untuk cinta terhadap dunia dari arah belakang, wa min khalfihim, godaan untuk lalai terhadap akhirat, wa min aimanihim, dari arah kanan berupa godaan kebaikan. Godaan kebaikan. Apa arti godaan kebaikan? Bagi mereka yang telah berbuat baik, maka syaitan akan menggoda, kamu sudah baik loh, kamu sudah cukup dengan kebaikanmu, untuk apa menambah kebaikan lagi? Ini satu. Digoda manusia itu merasa cukup dengan kebaikan, sehingga dia menjadi malas untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Kalaupun dia masih suka dan terus-menerus berbuat kebaikan, maka syaitan akan menggoda dari arah kanannya agar sombong dengan kebaikan yang dia miliki ini. Dia merasa dirinya paling banyak telah berbuat baik dan orang lain tidak berbuat baik apa-apa. Ini godaan syaitan dari sebelah kanan. Godaan akan kebaikan. Kemudian wa syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka adalah godaan akan berbuat dosa. Apa godaan akan berbuat dosa di sini? Tidak segera tobat, menunda-nunda tobat, menganggap remeh dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian dia berpikir nanti sajalah aku tobatnya, mumpung masih muda, mumpung masih punya umur, mumpung masih sehat, nanti saja. Atau dia boleh jadi putus asa dari rahmat Allah. Dan orang yang putus asa dari rahmat Allah, merasa diri sudah tidak disayang oleh Allah, tidak mau bertobat, ya, ini juga merupakan sebagai orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Wala taqnatu min rahmatillah. Dan jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampunkan seluruh dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nah, saudaraku yang Allah muliakan, kita menyebutkan tadi sebagaimana firman Allah dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Tapi satu arah yang tidak disebutkan oleh syaitan, yaitu dari arah atas. Syaitan tidak mengatakan, iblis tidak berjanji aku akan mendatangi mereka dari arah atas juga. Tidak. Mengapa? Karena dari arah atas, kata para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, dari arah atas itu adalah arah turunnya rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan ampunan bagi mereka itu dari arah atas, sehingga syaitan iblis tidak mampu menggoda dari arah atas. Artinya ketika seseorang jatuh mungkin dalam kemaksiatan, atau siapapun manusia pernah jatuh dalam kemaksiatan, kecuali yang dijaga oleh Allah. Ketika jatuh dalam kemaksiatan, cepat-cepatlah berdoa istighfar kepada Allah, memohon agar Allah turunkan ampunan dan maghfirahnya. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, kita coba tutup, ya, kajian pada subuh hari ini dengan menyebutkan dua hadis bagaimana doa Rasulullah agar berlindung dari godaan-godaan syaitan dari berbagai arah tadi. Sebagaimana dinukilkan hadis ini dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW selalu sering berdoa, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu keampunan dan kemaafanmu di dalam agama dan di dalam perkara dunia hamba. Kalau dalam perkara dunia mungkin kurang berbuat baiknya untuk Allah, untuk agama, dan dalam perkara agama kurang maksimal berdakwah, maka Nabi saja yang sangat maksimal berdakwah meminta kepada Allah ampunan. Wa ahli wa mali,
dan ampunan darimu terhadap keluargaku dan hartaku. Terhadap keluarga mungkin boleh jadi kurang dalam bertanggung jawab, dalam memberi, ya, dalam memberi yang terbaik, pendidikan dan lain-lain kepada anak-anak. Wa mali, dan dalam harta boleh jadi kurang dalam berinfak di jalan Allah. Allahumma astur aurati, ya Allah. Allahumma astur aurati, ya Allah. Tutuplah auratku, tutuplah aibku, kekurangan-kekuranganku. Wa amin rawati, dan buatlah diriku aman terhadap rasa ketakutan. Wahfazni min baini yadayya wa min khalfi, dan jagalah diriku dari depanku dan dari belakangku. Dari siapa? Dari godaan syaitan. Jagalah diriku dari depan dan dari belakangku. Wa an yamini, dan dari kananku. Wa an shimali, dan dari kiriku. Wa min fawqi, dan dari atasku. Wa a'udzubika Allahumma an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku tidak digoda dari arah bawahku. Itu doa Rasulullah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ampunanmu di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu keampunan dan kemaafanmu di dalam perkara agama hamba dan dalam perkara dunia hamba. Wa ahli wa mali, pada keluarga hamba dan pada harta hamba. Allahumma astur aurati, ya Allah jagalah aib-aib hamba, tutupilah kekurangan-kekurangan hamba. Wa amin rawati, berikanlah rasa aman dari rasa ketakutan hamba. Allahumma fazni min baini yadayya wa min khalfi, jagalah hamba ya Allah dari arah depan dan dari arah belakang. Wa an yamini wa an shimali, dari arah kanan dan dari arah kiri. Wa min fawqi, dan dari arah atas. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan hamba berlindung kepadamu ya Allah agar hamba tidak digoda dari arah bawah hamba. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, kalaulah Rasul saja, kalaulah Rasul Nabi yang dijaga oleh Allah, dijamin surga, beliau yang diampunkan dosa yang telah terdahulu dan yang akan terjadi. Bahkan beliau manusia yang tidak melakukan dosa. Kesalahan iya, tapi dapat teguran dari Allah. Namun kalau untuk dosa, tidak. Ini Nabi Muhammad yang dijaga oleh Allah, penghulu manusia, manusia terbaik, yang padanya diberikan syafaat, yang dengannya dibukakan pintu surga. Subhanallah, beliau saja betul-betul meminta kepada Allah agar dijaga dari godaan syaitan dari arah mana saja, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu Nabi. Maka kita lebih butuh lagi penjagaan Allah dari berbagai arah tadi. Boleh jadi kita akan digoda dari depan kita, yaitu kita mencintai terhadap kehidupan dunia, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kita berlindung kepada Allah. Boleh jadi digoda dari belakang kita, yaitu kita dilupakan terhadap akhirat, dilupakan akan hari hisab, maka kita berlindung kepada Allah. Boleh jadi kita digoda dari perkara agama-agama kita, syubhat, kebodohan-kebodohan, ketidaktahuan kita. Ataupun ada orang yang tidak tahu, tidak mau tahu, tapi menjadi sok tahu terhadap perkara agama, berlindunglah kepada Allah. Atau boleh jadi dicintai kita terhadap berbuat maksiat, dijadikan indah, maksiat-maksiat kecil dijadikan tidak mengapa, maksiat besar dijadikan lalai untuk bertobat. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari berbagai godaan syaitan yang datang dari berbagai arah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, bukan satu langkah, tapi langkah demi langkah, karena sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Ini yang dapat kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita akan coba menyebutkan di esoknya ya, bagaimana cara syaitan menggoda dan bagaimana cara kita untuk berlindung daripada godaan syaitan. Kita padi dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.